السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami mau mengajak Mang Cek Bicek melihat lebih dekat bagaimana perjalanan umroh bersama Mega Wisata paket bintang 5. أسمو وأجتاز السماء جلالا. Jangan di skip dulu ya Mang Cek Bicek. Di video ini juga kami akan memberikan tips berangkat umroh Madinah Mekah beserta city tournya. Mega Wisata aman, nyaman, berkesan. Kemana kita? Informasi sedikit nih buat calon jemaah yang ingin melaksanakan umroh. Ibadah umroh bukan sekedar permasalahan finansial, melainkan juga memerlukan kesiapan fisik dan juga spiritual untuk menjalani rukun umroh, mulai dari ihram, sa'i, hingga tahallul atau bercukur. Selain itu, pemilihan agen perjalanan yang tepat dan juga terpercaya memiliki peran penting agar menjadi umroh yang mabrur. Salah satunya adalah PT Sriwijaya Mega Wisata yang sukses dalam mengorganisir perjalanan umroh bagi 26 jemaah. Perjalanan umroh kita kali ini dimulai dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 26 jemaah berkumpul di bandara pukul 4 pagi. Pagi banget ya. Saat itu rombongan di briefing untuk pemantapan sebelum ke Tanah Suci. وأبر محتسبا Karena di paket bintang 5 menggunakan maskapai Garuda, para jemaah umroh terlebih dahulu transit ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tiba di bandara, pimpinan rombongan sekaligus Development Manager PT Sriwijaya Mega Wisata, Bapak Henry Rifai, langsung membagikan paspor kepada masing-masing jemaah. Penerbangan yang keberapa dalam bulan ini? Dalam bulan Oktober ini penerbangan kita yang kedua. Besok itu jemaah kita yang penerbangan pertama itu pulang. Ya, ini yang kedua tanggal 19 hari ini berangkat. Ya, inilah jemaah-jemaahnya. Mudah-mudahan meraih umroh yang mabrur. Tinggal Anda kapan bersama Mega Wisata umroh dan haji khususnya. Nah, itu lihat Mega Wisata. Masya Allah. Ya, oke, ditunggu segera daftar ya. Ada berapa jumlah jemaah hari ini? Alhamdulillah jumlah jemaah kita 26 jemaah dan bintang 5 naik Garuda. Nanti hotelnya di mana nih? Hotelnya satunya di Frontel, satunya lagi di Dar Al Aiman di Sokwa, ya, bintang 5. تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاع هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها. Usai membagikan paspor, rombongan jemaah umroh Mega Wisata menunggu dengan nyaman di Executive Lounge Garuda sambil menunggu keberangkatan pukul 12.30 siang. Jemaah bisa menikmati fasilitas mulai dari wifi dan juga makan gratis. فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. Lagi ikut tour untuk umroh dari Mega Wisata. Jadi sekarang ada di Sky Lounge-nya Garuda di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Jadi kita mau berangkat sebentar lagi di jam 12 ke Jeddah, Arab Saudi. Kenapa pilihnya Mega Wisata yang bintang 5? Karena memang saya pilihnya itu di tanggal ini, di tanggal 19 Oktober, dan memang bertepatan dengan yang VIP gitu kan. Terus juga bintang 5 nantinya di Madinah dan juga Mekah untuk hotelnya dan juga pelayanannya oke banget dari Mega Wisata. Pokoknya di sini puas. روحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها
سمن كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني. Di hari yang sama, Kamis 19 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 waktu setempat, 26 jemaah umroh mega wisata paket bintang 5 tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Mereka tiba dengan penerbangan Garuda dan langsung disambut oleh Muassasah Nabil Helabi. Sebagai informasi nih, Muassasah adalah perusahaan penyelenggara umroh yang juga menerbitkan visa umroh. Nah, Muassasah Nabil Helabi yang biasa mengurus jemaah dari Eropa, kali ini baru menjalin kerjasama dengan agen perjalanan umroh di Asia. Dan PT Sriwijaya Mega Wisata terpilih karena sudah berpengalaman memberangkatkan jemaah umroh. بحالة المرض حتى يغادر إلى بلده إن شاء الله بالشكل المناسب بحيث إنه يكون في حالة صحية تسمح إنه يغادر. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Nabil Saleh Helabi adalah sebagai kepala muassasah di Arab Saudi yang melayani pelayanan untuk jamaah umroh di Arab Saudi. Salah satunya adalah jamaah yang sudah kerjasama baik dari 2019 sampai saat ini adalah dengan Mega Wisata. Alhamdulillah selama dengan Mega Wisata banyak pelayanan atau yang kita berikan adalah yang terbaik. Kita memberikan pelayanan itu adalah dari semenjak kedatangan sampai kepulangan sehingga jamaah merasakan nyaman di dalam memberikan pelayanan tersebut. Selanjutnya Mr. Nabil menyampaikan bahwasanya dengan kita memberikan pelayanan ke Mega, akhirnya kita mempunyai tahapan-tahapan untuk bisa memperbaiki pelayanan yang ada di Mega Wisata. Apabila ada kekurangan, maka kita kerjasama yang baik, maka kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah kita tingkatkan. Alhamdulillah dengan Mega Wisata sampai saat ini dengan kerjasama yang baik, pelayanan yang kita sudah sepakati untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah semenjak kedatangan sampai kepulangan semakin meningkat dengan baik. Setelah menjalani perjalanan udara selama 9 jam, jemaah yang sebagian besar terdiri dari pasangan suami istri dan juga anggota keluarga ini melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah dengan bus eksekutif. Sekitar 6 jam perjalanan, mereka tiba di Hotel Bintang 5 Frontel Al Harithiyah yang hanya berjarak beberapa meter dari Masjid Nabawi. Sampai juga di Hotel Al Fronte Madinah. Alhamdulillah, pokoknya capek ini luar biasa, dapat nikmat. Berapa jam perjalanannya? Perjalanan ini luar biasa, sekitar tadi dari Jeddah 6 jam di sini. Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah ada hotel LTP. Kaget subuh insya Allah kita langsung ke Raudhah. Kita banyak-banyak berdoa semua insya Allah ya untuk kebahagiaan kita galau-galau lah, terutama pemirsa LTP dan juga jamaah-jamaah Mega Wisata. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها فأدم أمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. Keesokan harinya atau tepat di hari Jumat, para jemaah wanita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk beribadah di Raudhah dan juga berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ita
Salah satu jemaah mengaku rombongan ibu-ibu ini sangat beruntung sekali mendapat shelf paling depan dan juga paling lama sholatnya. Lepas dari sholat subuh berjamaah, rombongan menikmati sarapan di Hotel Frontel Al Harithiyah. Hari ini tadi pagi kita sholat subuh di Masjid Nabawi, kemudian kita ke Raudhah, luar biasa, kita di barisan paling depan dekat sama Raudhah. Lalu sudah selesai, sekarang kita sarapan, menunya luar biasa. Semua makanan ada, lezat. Pokoknya PT Mega Wisata keren, the best, sudah. Nggak salah memang tagline-nya, nilai lebih perjalanan Anda, semuanya luar biasa. Jika jemaah wanita ke Raudhah pada pagi hari, para jemaah laki-laki justru mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib di Raudhah. Ini juga kesempatan yang sangat spesial sekali, yakni di area rumah Rasulullah dan mimbar yang digunakan beliau untuk berdakwah. Suasana sudah mulai rapat, sudah mulai ramai. Luar biasa sih. Banyak juga dari jemaah-jemaah dari luar selain Indonesia. Ba'da sholat asar, jemaah pria melakukan ziarah ke Baqi yang terletak di bagian timur Masjid Nabawi. Pemakaman yang memiliki luas 174.000 meter persegi itu didesaki pengunjung. Pantauan dari rombongan Mega Wisata sebelum masuk ke lokasi terpampang palang yang berisi larangan untuk tidak berbuat musyrik, menginjak dan juga duduk di atas kuburan. Sejumlah petugas pengaman juga terlihat untuk mengawasi peziarah. Alhamdulillah, jamaah Mega Wisata sekarang berada di posisi Maqbaratul Baqi, yang dimana di sini ada kurang lebih dari 10.000 sahabat Nabi SAW, yang dimana Baqi ini Nabi SAW sering mengunjunginya di malam hari, karena dengan menziarah kubur tentunya mengingatkan kita akan kematian dan juga membuat hati kita menjadi lembut. Dan salah satu istri beliau yang beliau cintai yaitu yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau dimakamkan di sini. Begitu juga Utsman bin Affan. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, kurang lebih ada 10.000 sahabat. Beberapa orang mengatakan juga disebut juga Jannatul Baqi di sini. Maka di sini juga kesempatan yang sangat besar bagi kaum muslimin yang meninggal di kota Madinah, maka bisa dikuburkan di Baqi ini. Dan janji Nabi SAW, orang yang meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi akan mendapatkan syafaat dari beliau langsung. Selesai berziarah, tibalah saatnya jemaah pria antri untuk masuk ke Raudhah. Development Manager PT Sriwijaya Mega Wisata Henry Rifai mengatakan, untuk masuk ke Raudhah seluruh jemaah harus mengantri dan juga memiliki izin atau tasreh. Surat tersebut bisa didapatkan oleh jemaah setelah petugas bimbingan ibadah memprosesnya ke kantor daerah kerja Madinah. Ramainya jemaah yang ingin masuk ke Raudhah membuat petugas keamanan ekstra kerja keras mengatur ribuan orang. Mendekati masuk sholat maghrib, jemaah langsung bersiap masuk ke pintu Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini grup PT Sriwijaya Mega Wisata pada tanggal 11 Oktober sedang berada antrian ke Raudhah. Loh, kok antri sekarang ke Raudhah? Ya, inilah salah satu aturan yang diterapkan oleh DKM
masjid, khususnya Masjid Nabawi, bahwa Raudhah sekarang harus pakai antri dan harus pakai izin tasreh. Dan alhamdulillah Mega Wisata selalu mendapatkan tasreh untuk Raudhah bagi setiap jemaahnya. Nah, kalau dulu memang nggak pakai tasreh, bisa tiap kapanpun kita bisa ke Raudhah, tapi sekarang harus pakai tasreh. Dan kita sebagai kelompok yang datang secara berkelompok, ya harus mematuhi aturan, khususnya aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang dalam ini DKM Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semua jemaah umroh dari seluruh dunia masih bisa tetap ke Raudhah dengan asal ikut aturan yang mereka terapkan, insyaallah. Ya, assalamualaikum. وجميع الطاعات إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات هل لي من Suasana masih sepi. Namun sekarang walaupun manusia menjadi lautan manusia, namun kita masih sempat dibimbing oleh pembimbing dari Mega Wisata untuk dapat sholat di Raudhah. Alhamdulillah bertepatan dengan waktu maghrib. Terima kasih. وجميع الطاعات تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور هل حفرة من نار أم روضة من نور تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور هل حفرة من نار أم روضة من نور رباه يا رباه رباه يا رباه رباه يا رباه فاغفر خطيئتي ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. Kunjungan ke Madinah tak lengkap tanpa melakukan city tour. Pada Sabtu 21 Oktober, kelompok jemaah umroh Mega Wisata bersiap mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Selama perjalanan, Mutawif mengenalkan sejumlah masjid bersejarah yang berdiri di kota Madinah. ما لها من غافر إلاك دنيا. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di Quba, Masjid Quba, seru banget. Tadi kita udah sholat istihoro, sholat duha. Pokoknya yang 2 rakaat sebanyak-banyaknya dan juga mustajab untuk dikabulkan doanya di Masjid Quba. Yeay, senang. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك. Di antara tempat bersejarah yang dikunjungi jemaah haji Indonesia adalah Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Kandak, dan Jabal Uhud. Biasanya di tempat-tempat tersebut para jemaah diperkenankan turun bus untuk mengabadikan momen. Namun, di antara tempat tersebut yang paling ramai dikunjungi jemaah atau pengunjung adalah Masjid Quba.
Ustadz Muhammad Farid, Mutawif Perjalanan Umroh Megawisata mengatakan, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah di Kuba. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini alhamdulillah posisi kita berada di Masjid Kuba, yang dimana Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali Nabi SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Disinilah tempat beliau membangun masjid di era Kuba, yang dimana awalnya Masjid Kuba ini adalah tanah wakaf dari seorang Yahudi yang sebulan sebelum Nabi SAW sampai ke kota Madinah, beliau mewakafkan tanah ini dan untuk diperuntukkan untuk membangun masjid ini. Dan tentunya keutamaan Masjid Kuba kita sudah tahu, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baiti thumma ata masjidan Kuba fasalli fihi salatan kana kal ajrul umrah. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya kemudian datang ke Masjid Kuba, dia melaksanakan salat, dan kata Nabi SAW, pahalanya sebagai pahala umrah. Dan juga masjid ini sekarang khatib dan imam di sini adalah Syekh Sulaiman Ar-Rahili, alhamdulillah, dari ulama yang benar-benar mumpuni ilmunya. Dan insyaallah taala Masjid Kuba juga akan dikabarkan akan lebih diperluaskan lagi 10 kali lipat dari kerajaan, yaitu dari Malik Salman dan juga anaknya Muhammad Salman. Insyaallah kapasitas akan ditambah dari hari ke hari. Dan di Masjid Kuba di depannya, di depan kiblat ini ada sumur yang disebut dengan sumur khatam, yaitu sumur cincin, yang dimana cincin tersebut Nabi SAW pernah memberikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada Utsman qadarullah masfa'al. Cincin tersebut jatuh ke sumur tersebut, maka dicari-cari tidak ketemu. Maka di situ di depan nanti, depan masjid kiblat di Masjid Kuba ini ada sumur yang dimana disebut dengan sumur khatam. Setiap hari, masjid ini ramai dikunjungi oleh pendatang dari berbagai penjuru dunia, baik di luar waktu sholat maupun waktu sholat. Kita bisa melihat langsung arsitektur Masjid Kuba yang sangat indah. Walau sudah direnovasi beberapa kali, namun masih tetap mempertahankan ciri khas bernuansa tradisional. Wisata di mana kita? Di Masjid Kuba. Ayo kita lanjut lagi ke kebun kurma Mega Wisata. Let's go guys. Let's go. Tiba di perkebunan kurma, rombongan langsung masuk ke pusat oleh-oleh yang menjual berbagai makanan khas Arab Saudi seperti kurma, kacang-kacangan hingga coklat. 15. Syukri. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلبنا. Jadi guys, Camila hari ini ketemu dengan mantan Camila, luar biasa. Oh, their name? Abdullah itu mantan Camila. Prosesnya lagi mantan majikan. Terima kasih. Bisa boleh? Tos. Lestari yang mengajak 9 anggota keluarganya mengatakan sangat senang bisa berkunjung ke Madinah. Dirinya berharap tahun depan dapat melakukan perjalanan umroh kembali. Total? Alhamdulillah berangkat ini orang 9. Orang 9. Ya. Dan ini lagi di mana nih? Lagi di pohon kebun kurma. Sudah banyak apa aja, Bu? Ya, ini untuk oleh-oleh ada coklat. Coklat? Ya.
Kurma juga beli? Iya. Gimana perasaannya gimana hari ini? Alhamdulillah senang bisa ketemu rumah dengan keluarga, bisa beli oleh-oleh. Kesan-kesannya gimana nih setelah 2 hari ini? Selama 2 hari ini gimana kesan-kesannya? Katanya insya Allah untuk next selanjutnya akan bergabung lagi ke Megawisata dan itu keluarga lagi. وتقرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Puas berbelanja oleh-oleh, bus kembali melanjutkan perjalanan ke Jabal Uhud, yakni komplek pemakaman 7 syuhada yang mati syahid di Perang Uhud. Nah, bagaimana ceritanya? Saksikan ya perjalanan umroh Megawisata di episode berikutnya. Di mana kita? Jabal Uhud.